Resiko bayar tagihan kredivo lebih cepat dan pelunasan lebih cepat. Kenapa kok banyak orang-orang yang mengeluh kalau limitnya dibekukan? Kenapa kok banyak yang mengeluh kalau tidak bisa bertransaksi lagi? Kenapa banyak yang ngeluh nggak bisa login kredivo karena bayarnya lebih cepat atau ngelunasi lebih cepat? Oke, kita akan bahas di sini ya, karena ini sebenarnya udah pernah saya bahas berkali-kali, tapi nggak tahu kenapa banyak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang mana sebenarnya saya tidak merekomendasikan kalian itu untuk pinjam di kredivo. Apalagi teman-teman yang umat muslim yang memang di situ karena ya ada unsur ribanya. Tapi oke lah, kita jawab ya teman-teman ya. Jadi di kredivo itu ada sistem bukan sistem pengamanan ya bahasanya ya. Mungkin ada kayak sistem tertentu di mereka untuk ngejagain orang-orang yang gali lubang tutup lubang. Jadi kalau misalnya kalian cicilan masih kurang 6 bulan, tiba-tiba hari ini kalian lunasi ke 6 bulannya, terus kemudian teman-teman langsung mengajukan pinjaman, wah itu biasanya langsung akunnya akan dibekukan, atau bisa jadi limitnya akan dibekukan atau nggak kembali ke normal. Itu banyak efeknya, tapi tiap orang biasanya berbeda-beda. Ya, bukan berarti kalian melakukan pelanggaran sebenarnya. Banyak orang yang komplain ya, lah ini kan saya bayar utang ya, saya kan pengen lunasi lah, kenapa kok akun saya malah dibekukan? Bukannya bersyukur dibayar lebih cepat, tapi mengapa seperti ini? Bukan harusnya kan yang diberikan sanksi kan orang-orang yang telat. Justru orang yang bayar lebih cepat kan harusnya enggak. Nah, banyak tuh yang berpikiran seperti itu. Tapi pada kenyataannya teman-teman, gak cuman kalian doang yang mempunyai pemikiran yang seperti itu gitu loh. Di luar sana banyak orang-orang yang mempunyai pemikiran bahwa dia mau meminjam sesuatu yang lebih besar, tapi dia melakukan gali lubang tutup lubang dengan membayar utang di kredivo sisanya untuk mengajukan pinjaman yang lebih besar lagi. Contoh sederhana kalau teman-teman masih belum paham. Contoh ya, kalian itu punya utang sisa 3 bulan. Per bulan bayarnya 500.000. Nah kalian punya limit besar. Kalian pengen nyicil iPhone misal. Nah uangnya kurang. Limit kalian sisanya kurang. Nah kalian mau gak mau kan harus bayar itu kan. Untuk melunasi itu kan, biar limitnya balik dan kalian bisa transaksi dengan nominal sebesar itu. Benar nggak? Nah inilah yang dijagain ya. Ya inilah yang terjadi beberapa kasus bahwa teman-teman yang lain itu yang akunnya itu bermasalah karena pembayaran seperti itu. Ya ini kita nggak bisa nyalahin. Tapi ini juga nggak terjadi di semua orang ya. Sekali lagi, ada orang yang aman-aman aja, ada orang yang enggak. Kenapa kok ada orang yang aman-aman aja? Berarti orang-orang yang aman-aman aja ini mempunyai profil yang cukup menarik, mempunyai profil yang cukup keren gitu ya, mempunyai profil yang kredit yang dipercaya. Nah meskipun kalian juga nggak pernah telat, tapi itu tergantung wewenang dari si kredivonya, tim analisnya, bukan di teman-teman. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya share, tapi tetap sekali lagi saya ingatkan bahwa kredivo itu bukan aplikasi kecil yang kalau kalian telat itu bisa santai-santai, enggak. Pasti kalian akan menghadapi situasi-situasi yang ya cukup merumitkan dan harus kuat mental lah intinya, ya.